Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah pengajian Al-Hidayah Perumahan Lavender, utamaipun Sahibul Hajah Bapak Ustadz Sarbini, saya sangat abdina yakin serta ngagung melanjutkan keterangan yang kemarin surat Yasin ayat 45, sekarang 45. Bacanya wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Jadi jangan dibaca ma baina aydikum, jadi ada panjang. Wa ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum, itu ekoknya dibaca panjang. Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum, artinya wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka orang kafir, itu ketika dikatakan oleh para utusan kepada orang kafir, ittaqu ma baina aydikum, takutlah kalian semua terhadap siksa yang ada di depan kalian. Wa ma khalfakum, dan takutlah kalian semua kepada siksa yang ada di belakang kamu, maksudnya di akhirat. La'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi di dalam ayat ini diperintahkan dulu itu pada waktu orang kafir Quraisy, orang kafir itu dulu waktu di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad itu kalau disuruh takut, disuruh takwa kepada Allah, itu takutlah kalian kepada siksa yang ada di depanmu, siksa di dunia, dan takutlah kalian kepada siksa yang ada di belakangmu, siksa di akhirat, agar kamu mendapatkan rahmat. Itu gak mau, itu orang dulu itu gak mau. Mau kalau disuruh takwa. Takwa itu imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu namanya takwa. Kemudian wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan ketika disebutkan kepada mereka, dikatakan kepada mereka di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ketika datang tanda-tanda kekuasaan Allah, kayak datang hujan, kayak ada rezeki, kayak ada pokoknya tanda-tanda kebesaran Allah, illa kanu anha muridin, mereka itu semuanya berpaling. Ndak, itu hukum alam, kata mereka, itu hukum alam. Sehingga karena selalu menentang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah, tidak mau, akhirnya turunlah adab kepada kelompoknya, kaumnya Nabi Ibrahim, adab kepada kaumnya Nabi Musa, adab kepada kaumnya Nabi Nuh. Jadi semua adab itu diturunkan karena kebejatan dari kaum-kaum terdahulu. Ini dulu. Kalau umat Muhammad tidak. Jadi kalau salah itu besok siksanya itu. Jadi kalau nggak cek parahnya ya, kalau sudah terlalu parah ya ikut canggih ya nih sekali. Tapi adanya musibah dan lain-lain itu sebenarnya bukan karena dia ada orang yang tidak beriman, tidak, tetapi memang sudah waktunya Allah menurunkan adab. Tapi sebenarnya
Allah itu sudah tidak sabar untuk mengambrukkan langit ini, tapi karena masih banyak yang sujud kepada Allah, banyak orang yang beristighfar kepada Allah, masih ada orang yang mau mengikuti yasinan, mengikuti pengajian, sehingga Allah menggagalkan, jadi menunda, Allah menunda turunnya langit. Maka dari itu semakin ramai masjid dengan pengunjung, dengan orang yang ibadah, maka semakin lama kiamat ini. Nah, jadi kita sebenarnya yang jarang ke masjid itu harus berterima kasih kepada orang yang suka ke masjid, karena memang sebenarnya orang yang dekat dengan masjid itu sholatnya itu sebenarnya harus ke masjid. Tapi kadang jawabannya begini, kasihan istri saya gak berjemaah. Lah istrimu sholat di rumah gak berjemaah itu sama dengan sampean berjemaah di masjid, itu sama pahalanya. Jadi sudah dinilai berjemaah istrinya di rumah, dan istri itu lebih utama memang sholat di rumah. Kalau orang laki-laki sholatnya itu di masjid, kalau memungkinkan. Ya kalau zuhur masih ada di kantor, ya di masjid yang ada di kantor. Jadi itu sebenarnya nanti itu didapat oleh kita sendiri, gak akan diambil Allah pahalanya. Maka dari itu mumpung kita masih diberi kesempatan di dunia ini, ya walaupun sehari semalam satu kali, ya kita datang ke masjid itu eman. Kenapa? Karena memang sholatnya orang laki-laki itu sebenarnya di masjid. La sholat dari jari masjid illa fil masjid. Tidak akan sempurna sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Tapi memang kebanyakan alasannya kasihan istri saya agak berjemaah di rumah. Padahal kata Rasulullah, istrimu sholat sendirian di rumah itu sudah sama pahalanya dengan sampean yang sholat berjemaah di masjid. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir dulu, anfiqu mimma razaqakumullah, ayo infakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Bukan semua, bukan separuh, sebagian. Ya umpamanya 100, anggaplah 2000 untuk diinfakkan. Memang kan ana inda abdi dzannibi, kata Allah, saya ini tergantung prasangka dari hambaku. Kalau saya sedekah, saya gak makan, ya gak makan sungguhan, karena itu memang Allah itu sudah berfirman, Allah itu ana inda abdi dzannibi, saya tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangkanya kepada Allah itu baik, insya Allah baik. Kalau prasangkanya buruk, insya Allah menjadi keburukan. Jadi diinfakkan sebagian. Kalau punya uang 1 juta, masa 2000 umpamanya diinfakkan ke fakir miskin ya ke masjid atau ke mushola, apa saja. Yang penting itu diperintah, diwajibkan oleh menginfakkan. Atau beli token umpamanya, itu pahalanya luar biasa. Beli 10.000 1 tahun umpamanya, gak apa-apa. Jadi biar kita itu tidak ingkar kepada perintahnya Allah. Kemudian kalau orang-orang dulu, ini bukan orang sekarang, orang dulu itu kalau suruh infakkan, qala alladziina kafaru, orang kafir itu berkata lil ladziina amanu, kepada orang yang iman, oh untuk apa? Anut'imu man law yasha'allahu at'ama, untuk apa saya menginfakkan sebagian rezeki saya untuk orang fakir miskin. Orang fakir miskin sudah dikasih makan sama Allah. Itu jawabannya. Jawabannya orang kafir dulu itu, untuk apa saya ngasih uang kepada mereka? Mereka sudah dijamin oleh Allah. Jawabannya seperti itu. Itu jawabannya orang kafir. Jadi kalau ada orang bilang seperti itu, udahlah, tidak usah dikasih. Itu sudah punya. Nah itu
Nggak boleh sebenarnya bilang seperti itu. Itu perkataannya orang kafir dulu memang seperti itu. Jadi kalau disuruh itu ada orang miskin kasih, jangan nanti malah tambah malas nggak mau kerja. Tidak apa-apa, nggak mau kerja ya terserah mereka. Kita kan yang berkewajiban menginfakkan sebagian. Nah, kalau orang kafir dulu jawabnya untuk apa ngasih ke orang itu? Wong itu sudah dijamin dan beri rezeki oleh Allah. In antum illa bidulalim mubin. Kenapa kok bilang seperti itu? Karena dia adalah memang ditakdirkan menjadi orang yang tersesat di dunia dan di akhirat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.